Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku sekalian saya muliakan, kita semuanya tahu bahwa tujuan hidup kita di atas muka bumi ini adalah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah padaku, untuk berkhidmah padaku, untuk menjadi hambaku, liya'budun, untuk menjadi hambaku, kata Allah SWT. Namun masalahnya kita tidak bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kita nggak bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita mempelajari ilmunya. Kecuali dengan kita mempelajari ilmunya. Sama aja kayak misalnya kamu masuk sekolah, kamu kepengen jadi dokter. Kamu diminta oleh orang tuamu untuk jadi dokter. Hal pertama yang kamu lakukan apa? Ya sekolah. Sekolah kedokteran kan begitu. Belajar ilmu tentang pengobatan, belajar ilmu tentang kedokteran. Adalah salah alamat kalau orang diminta sama orang tuanya buat jadi dokter, dia malah belajar bengkel. Dia malah belajar benerin mobil, benerin sepeda motor. Lah kan ini salah-salah nih. Diminta buat jadi dokter, dia malah belajar reparasi atau belajar jahit. Nah itu kan nggak nyambung. Demikian halnya dengan kita diminta Allah SWT hidup di atas muka bumi ini buat ibadah, buat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita tidak mempelajari ilmunya. Ilmu menjadikan dirimu hamba Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, innama bu'ithtu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk mengajar. Aku diutus kepada umat ini sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar yang membawa kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, membawa kalian mengerti bagaimana caranya menjadi hambanya Allah. Karenanya kalau ditanya siapa manusia yang paling sempurna sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, beliau tentu saja adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu sebabnya Bu, ketika datang orang Yahudi dan juga beberapa orang Nasrani, mereka bilang, nanya sama orang Islam. Disuguhin makanan terus mereka bilang kami lagi puasa. Oh, kalau kami sih makan, karena ini bukan hari-hari yang kami sunnah berpuasa.
Dia kemudian nanya, apakah Nabi kalian puasa tiap hari? Enggak. Nabi kami makan juga, kadang-kadang Nabi kami puasa juga, kadang-kadang. Apakah Nabi kalian tiap malamnya ibadah tahajud terus, ibadah malam terus panjang malam? Enggak. Nabi kami ada tidurnya juga dan ada bangunnya juga. Beliau tidur di awal malam, kemudian bangun di tengah malam untuk mengerjakan sholat malam. Apakah Nabi kalian jadi seorang laki-laki yang menahan hawa nafsu dari perempuan? Dia bilang enggak, Nabi kami menikah. Nabi kami menikah juga dan punya anak. Mereka menganggap rendah ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabinya masih enggak puasa tiap hari, ya. Nabinya masih enggak ibadah sepanjang malam. Kalah nih sama kita-kita nih. Mereka menganggap seperti itu. Sampai kemudian berita ini sampai kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengatakan, innama ana atqakum. Sesungguhnya saya adalah yang paling tinggi ibadahnya. Saya adalah manusia paling bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Saya yang paling bertakwa di antara kalian, kata Nabi Muhammad. Walakinni asumu wa aftur. Akan tetapi saya berpuasa sebagian hari, saya enggak berpuasa di hari yang lain. Senin, Kemis Nabi puasa, Selasa, Rebo, Jumat, Sabtu, Minggu Nabi enggak puasa. Asumu wa aftur. Kata Nabi Muhammad, walakinni anam wa agum. Tapi di waktu malam saya ada tidurnya, ada bangunnya juga. Walakinni atazawwajun nisa. Saya juga menikah dengan perempuan. Tapi ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu teman-teman harus ada ilmunya. Biar kita tahu walaupun salat itu wajib atau sunnah, kalau lagi mens hukumnya haram. Walaupun kita tahu bahwa yang namanya wudu itu bisa wajib, bisa sunnah, akan tetapi kalau kondisinya nggak ada air cukupnya buat minum, hukumnya haram kalau kamu punya air dan kamu pakai buat berwudu, sementara tetanggamu ada yang kehausan sampai celaka karena nggak bisa dapat air. Ibadah ini haruslah menjadi sesuatu yang paling diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perlu ilmu. Adik-adik jomblo, jangan mau nikah tanpa mengerti ilmunya. Jangan jadi kayak sebagian emak-emak di sini nih. Nikah aja. Habis itu bingung. Jangan. Buat para ibu, jangan punya anak kecuali setelah kamu mengetahui ilmunya. Ilmu ngedidik anak, ilmu berkomunikasi dengan anak, mesti ada ilmunya teman-teman saudara sekalian. Jangan terlanjur hamil mulu. Anaknya keleleran. Enggak gitu caranya. Banyak anak banyak rezeki, ustazah. Enggak gitu caramu memandang sesuatu. Jangan lakukan kecuali didasari dengan ilmu. Ada ilmunya loh, Bu. Cara ngadepin suami, cara meredakan kemarahan suami misalnya.
cara berbicara dengan setiap orang termasuk suami. Jangan sampai terjadi berapa tahun lalu, orang tanya saya, Ustazah gimana cara ngadepin suami saya? Lah mana saya tahu? Itu kan suami kamu, bukan suami saya. Kalau yang kamu tanya bagaimana cara Ustazah menghadapi suami Ustazah, saya akan jawab. Setiap orang punya karakter berbeda-beda, harus kamu pelajari. Harus kamu pelajari. Ada ilmunya. Baik ilmu ibadah yang langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ilmu ibadah cara kita menghadapi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Cara ngadepin orang tua, cara berpikir kita terhadap orang tua kita. Karena kalau kamu nggak dimasukkan ilmu yang benar, nanti otak kamu tuh dimasukin ilmu yang nggak benar. Makanya nih ada banyak nih adik-adik zaman sekarang ini. Pulang-pulang ke rumah manggil ibunya pakai namanya. Nggak mau salaman, cium tangan. Dia bilang hak asasi manusia, ya Allah. Bu, kita ini Bu, dalam tatanan masyarakat kita sederajat. Lah, ini nih karena nggak belajar dari ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang gimana Ustaz? Semuanya ngerasanya paling benar. Yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang benar. Sebab yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari ilmunya Allah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia terbaik bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari ilmu yang disampaikan Nabi Muhammad kepada umatnya dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin segenap malaikat bernama Jibril alaihi salam. Teman-teman sekalian, menurut kamu, malaikat Jibril itu ketika turun sama Nabi Muhammad ngapain kalau bukan ngajarin? Kalau ada sesuatu lebih penting di atas muka bumi ini daripada ilmu, pastilah itu yang akan diberikan oleh malaikat Jibril kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih, yang lebih penting dari ilmu adalah harta. Saya rasa malaikat Jibril ketika turun kepada Nabi Muhammad, yang beliau kasih adalah harta. Tapi nyatanya enggak. Malaikat Jibril enggak ngasih harta ke Nabi Muhammad, tapi ngasih ilmu. Dikasih tahu sama malaikat Jibril, harus begini, harus begini, harus begitu. Caranya wudu, caranya sholat. Bukan kreativitas Nabi Muhammad, bukan. Akan tetapi itu adalah ilmu yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, cara inilah yang paling dicintai Allah untuk dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan malaikat Jibril ngajarin semuanya. Ngajarin cara sholat, ngajarin cara wudunya, ngajarin kiblatnya, ngajarin bacaannya, ngajarin semuanya. Malaikat Jibril ngajarin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
caranya tidur, zikiran sebelum tidur, caranya bangun dari tidur. Malaikat Jibril ngajarin semuanya. Yang ada dalam syiar agama kita ini, yang ada dalam ajaran agama kita ini, teman-teman sekalian, dan Nabi Muhammad ngajarin kepada kita semuanya. Makanya kalau saya, Bu, teman-teman, adik-adik, saudaraku sekalian, saya ini belajarnya lama. Saya belajar agama ini lama. Saya mondoknya aja 12 tahun. Saya mondok lama. Saya belajar lama. Teman-teman, saudaraku sekalian, saya muliakan, saya makan kitab-kitab. Enggak makan ya, langsung makan. Kitab-kitab tuh saya makanin tuh semuanya. Saya pelajarin, saya baca kitab-kitab gundul tuh ibu-ibu. Mohon maaf nih, kayaknya dari muka-mukanya nih jangankan gundul nih. Yang gondrong juga gak baca ya Bu ya. Saya baca tuh teman-teman saudaraku sekalian. Kitab ini, kitab itu semuanya. Dan saya bisa mengatakan bahwa Ustazah, apa bukti kebenaran ajaran Islam? Bukti kebenaran ajaran Islam adalah ajaran Islam itu sendiri. Semua sudah diatur dalam Islam. Enggak mungkin yang ngatur manusia, Bu, sedetail itu. Sampai caranya potong kuku diajarin dalam Islam. Caranya bersin, caranya meludah, potong rambut, apalagi makan, tidur, sholat, wudhu, semuanya. Kawin, dagang, jual beli, cerai, balikan lagi. Semuanya diajarin dalam Islam. Gak ada yang kelewat. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, rahimallah Sayyidina Muhammad. Rahimallah Sayyidina Muhammad. Ma tarakana syai'an illa wa'allamahu iyyah. Illa wa'allamana iyyah. Tidak ada satu hal dalam ajaran ini, tidak ada satu hal dalam berkehidupan, melainkan semuanya diajarin sama Nabi Muhammad. Hatta al-kharra kaifa nukhriju. Mohon maaf, sampai buang air diajarin sama Nabi. Cara duduknya buang air. Gak boleh ngomong di kamar mandi, apalagi ngobrol, apalagi ngomongin orang. Mang ada ustazah orang ngomongin orang di kamar mandi. Jarang sih ya, jarang di sini. Ya kan? Yang banyak nih sekarang nih, emak-emak gitu kan. Di kamar mandi ngapain coba? Selfie. Ada nggak yang pernah selfie kamar mandi di sini? Pergi ke mall, pergi ke bandara, nggak bisa ngelihat toilet rada bagusan dipakai selfie. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Diajarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam detail-detail cara berkehidupan kepada kita sekalian. Biar kenapa begitu? Biar kita nggak salah-salah dengan cara kita menjalani kehidupan. Tarakana 'alal manhajatil bayda, kata para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum. Nabi Muhammad tuh ninggalin kita agama terang benderang. Terang benderang. Dan itu nikmatnya orang berilmu. Bu, itu nikmatnya orang berilmu. Saya kalau tanyain gitu kan ustazah, nikmat apa ustazah yang Allah Subhanahu wa taala kasih paling besar dalam kehidupan ustazah? Ibu-ibu sekalian, satu nikmatnya iman, tentu saja. Dua nikmatnya punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita.
Udah besar tuh hati saya dari dua hal tersebut. Bahwa Allah mengaruniakan iman kepada saya dan Allah menjadikan saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya adalah nikmatnya ilmu dan nikmatnya memiliki guru-guru yang soleh yang membawa kita menuju jalan ilmu. Enak Bu orang berilmu itu. Buka ayat Al-Quran, nikmat ngerti artinya. Nikmat ngerti artinya. Saya kalau baca ayat Al-Quran, ibu-ibu saudaraku sekalian, tahadutsan bin ni'mah, kayak lagi masuk ke kebun yang sangat indah. Entaran ada yang genrenya itu horor. Cerita Allah tentang neraka, cerita Allah tentang Allah mengazab kaum-kaum yang terdahulu. Begitu kan? Kayak lagi nonton film, ada lagi yang genrenya agak-agak romantis, tapi gimana gitu. Ceritanya Nabi Allah Yusuf bersama dengan Siti Zulaikha, seru banget itu Bu. Zoiku sekalian saya muliakan, ada genrenya drama itu ya. Genrenya drama romantis gitu kan. Segala macam kisah yang romantis, beneran romantis. Ada lalat nih Bu nih. Ibu tahu nggak kalau Nabi Muhammad nggak pernah disinggahi lalat? Nah itu kan. Enaknya orang berilmu, lihat lalat aja ingat Nabi Muhammad. Lalat tidak pernah hinggap ke tubuh baginda mulia kita Nabi besar Muhammad. Itu salah satu dari 10 hal kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam bait-bait syair beliau, di antaranya itu. Lam tasqut dubabah fi jismihi abada. Enggak pernah ada lalat hinggap di badan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Enggak pernah. Samaan lagi Nabi Muhammad enggak pernah nguap. Lu tahu? Mohon maaf, Nabi Muhammad enggak pernah buang angin. Nabi Muhammad enggak pernah buang angin. Asal kamu tahu. Asal kamu tahu. Baik. Sampai mana tadi? Sebelum urusan lalat. Quran. Segala macam genrenya Quran. Nikmat Bu baca Al-Quran dengan kita mengerti artinya. Dengan kita memahami maknanya. Dan betapa sangat sedikitnya orang yang tertarik atas hal itu. Ibu-ibu sekalian, saya kalau ditanya Ustazah kok bisa tertarik untuk mempelajari ajaran agama Islam? Zaman saya kecil Bu, orang mondok di pondok pesantren kalau nggak anak, mohon maaf ya, kalau nggak anak nakal, kalau nggak anak anak kurang pinter gitu, anak apa tuh? Iya, anak yang bodoh gitu. Dipondokin pesantren. Dan saya waktu itu ibu-ibu saya sekalian juara kelas. Nilai terbesar di sekolah saya, di SD. Tapi saya pengen masuk pondok pesantren. Sampai dipanggil kepala sekolah. Ngapain kamu mau pondok pesantren? Kamu diharapkan bisa bikin nama sekolahan kita ini jadi bagus gitu. Dengan kamu masuk di sekolah SMP yang favorit gitu kan. Kemudian nantinya SMA favorit. Nantinya bisa masuk universitas perguruan yang favorit gitu maksudnya. Saya tetap kekeh pengen belajar di pondok pesantren. Kenapa gitu? Bu, abah saya bukan seorang ulama. Abah saya seorang pedagang. Tapi
Abah saya itu nggak pernah muji pedagang. Abah saya tuh nggak pernah bilang gitu, tadi abah ketemu sama orang bisnis yang sukses. Dagangannya besar, rumahnya besar. Nggak pernah. Nggak pernah. Akan tetapi abah saya tuh Bu, akan dengan antusias bercerita setiap kali beliau berjumpa dengan ulama. Tadi abah ketemu, hadir satu majelis. Abah berangkat nih ke Cirebon. Abah saya, kami di Indramayu Bu. Kota besar terdekat dengan kami Cirebon. Dia bilang, abah tadi berangkat ke Cirebon. Ustadznya kiainya, ulamanya. Bawain satu ayat Quran aja gak habis-habis. Pinter banget, pinter banget. Abah saya begitu mengagumi para ulama. Abah saya tuh kepengen banget, seneng banget baca Quran, pengen banget ngerti maknanya, tapi nggak belajar dulunya. Nggak belajar di pondok pesantren, kata abah pengen sebenarnya dulu tuh. Tapi abah nggak punya uangnya. Jadi akhirnya sekolah SD pun nggak lulus, beliau kemudian membantu orang tua untuk bekerja. Akhirnya ketika saya tahu bahwa sepertinya saya punya kemampuan untuk belajar dengan lebih mudah, saya pun memutuskan untuk belajar ilmu agama aja. Saya memutuskan untuk belajar biar saya bisa memahami Al-Quran, biar bisa ngerti bahasa Arab, biar bisa ngerti hadis-hadisnya Nabi Muhammad, biar bisa ngerti banyak hal tentang ajaran agama ini. Saya pun memutuskan untuk belajar di pondok pesantren. Itu tiap kali saya pulang ke rumah liburan, abah saya pertanyaannya satu, gimana nak, sekarang abah kalau baca Quran, kamu dengerin abah baca Quran, kamu udah ngerti belum artinya? Ya belum lah Pak. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ketika saya udah mulai bisa baca kitab gundul itu tadi, saya belajar di pondok pesantren Al-Anwar, Sarang Rembang, di bawah pimpinan Kiai Haji Maimun Zubair almarhum. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya udah mulai bisa tuh baca kitab gundul, baca tafsir Quran, tafsir Jalalain gitu, udah bisa ngertiin. Abah saya ketika saya pulang dari pondok pesantren udah mondok keberapa itu ya? Kayak 5 tahun gitu, 6 tahun. Abah saya tanya, kamu kalau baca Quran udah ngerti artinya? Saya bukain kitab bah, saya bilang. Saya baca dulu tafsirnya, saya ngerti artinya insya Allah. Oh jadi kamu masih harus baca kitab gitu, buat tahu artinya? Iya bah. Kayak perasaan abah saya tuh berarti anak saya belum pinter gitu. Saya pun kemudian belajar lagi terus sampai tangan takdir membawa saya untuk belajar di Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman di bawah pimpinan Habib Umar bin Hafid dan Hubabah Nur bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Teman-teman sekalian saya muliakan, alhamdulillah tahun demi tahun, tahun demi tahun, pulang-pulang. Usia saya sudah 23 tahun kala itu. Abah saya tanya, saya 4,5 tahun gak pernah pulang Bu. 4 tahun lah, gak pernah pulang. Mondok, saya pulang kemudian dikawinin. Kenapa? Pulang-pulang dikawinin. Itu memang beneran bahasanya dikawinin. Mukanya suami saya nggak tahu. Sampai akad nikah baru saya lihat mukanya. Untung aja ganteng. Saya sih dapat dia bersyukur ya, nggak tahu dia dapat saya.
Ya Allah. Teman-teman sekalian, abah saya di hari pertama saya datang. Baru pulang dari Tarim ini. Pertanyaannya sama. Sekarang kalau abah baca Quran, kamu udah ngerti nak artinya? Saya bilang, Bismillah, abah pengen tahu ayat yang mana. Abah saya bilang, ya Allah nak. Abah rasanya dikasih gunung emas. Enggak lebih abah sukai daripada kamu sekarang sudah ngerti Al-Quran. Ya walaupun emang kita tahu enggak bakalan juga ada yang ngasih abah gunung emas ya. Teman-teman sekalian saya muliakan tuh ilmu. Nikmat luar biasa. Punya ilmu tuh nikmat. Kalau punya harta bisa habis. Bukan begitu? Tapi punya ilmu kan gak bisa habis. Gak bisa habis ilmunya. Tambah dipelajarin, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tambah banyak ilmunya. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat ngajarin ilmu nih sama kita. Biar kita tahu caranya. Biar kita tahu caranya. Cara jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang soleha. Enggak harus. Kamu enggak wajib untuk bisa sampai bisa tahu tafsirnya Quran. Untuk bisa kamu bisa baca huruf gundul itu tadi ya. Enggak wajib. Kamu enggak wajib. Ustazah saya udah terlalu tua nih Ustazah. Jadinya nggak mungkin lagi berilmu. Ilmu apa yang wajib saya pelajari? Cukup bagimu untuk mempelajari ilmu itu cuma 3 aja. 1, ilmu yang mengatur badanmu. Sehingga kamu ngerti caranya menjalani ibadah yang wajib dan yang sunnah. Dengan cara yang benar. Kamu jadi tahu caranya sholat, kamu tahu caranya wudhu, kamu tahu caranya puasa, kamu tahu caranya bayar zakat. Itu aja udah. Badan kamu tahu. Badan kamu juga tahu mana aja yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu haram berhutang dengan hutang riba. Teman-teman saya sekalian, kamu haram bohong, kamu haram menonton tayangan-tayangan yang di sana mengandung unsur-unsur yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala seperti zina misalnya. Haram untuk merusak otakmu dengan minuman keras. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dan anak keluarga kita, keturunan kita dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu haram bohong, kamu haram ghibah, kamu haram ngata-ngatain orang. Itu ilmu wajib kamu pelajari. Kamu tahu mana perintah Allah, kamu tahu mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang mengatur otak kita nih. Sampai kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Itu harus kamu pelajari. Setua apapun kamu. Sampai kamu ngerti gak ada yang bisa menyehatkan. Gak ada yang bisa memberi kesehatan selain. Gak ada yang ngasih rezeki selain. Itu harus kamu pelajari, teman-teman sekalian. Kamu juga harus pelajari selain tentang Allah, tentang Nabi Muhammad. Iman kamu harus benar. Kamu nggak boleh ada pemikiran bahwa mungkin nanti akan ada nabi lain sesudah Nabi Muhammad, nggak boleh. Begitu kamu punya pemikiran yang semacam itu, maka iman kamu cacat.
Atau kamu punya pemikiran bahwa Nabi Muhammad berbuat salah, Nabi Muhammad mengerjakan dosa, iman kamu cacat. Saudaraku sekalian saya muliakan, keyakinan kita kepada Allah harus benar. Keyakinan kita kepada Nabi Muhammad juga harus benar. Belajar terus tentang Allah dan Rasulnya, hingga kamu ketika menghadap Allah mati dengan membawa iman yang benar. Karena yang sering saya sampaikan, jangan berani mati kecuali bawa cinta kepada Nabi Muhammad. Kamu mati harus punya cinta sama Allah, harus punya cinta sama Nabi Muhammad. Masalahnya repot kalau kamu sampai meninggal dunia, sementara di hati kamu belum kuat imanmu kepada Allah, ataupun belum besar cintamu kepada Nabi Muhammad. Itu ilmu ngatur otak kamu biar benar caramu berpikir tentang Allah, biar benar caramu berpikir tentang Nabi Muhammad. Dan ilmu terakhir yang wajib kamu pelajari adalah ilmu mengatur hati. Biar hati kamu selalu menghadirkan Allah di dalamnya. Biar hati kamu selalu dapat berbuat baik kepada hamba-hambanya Allah. Biar hati kamu mampu memaknai makna anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah, atau jika tidak, kamu ihsan adalah hati kamu nih di atas hidup kamu di atas muka bumi ini, kamu harus menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dirimu itu. Hatinya biar punya muraqabah. 3 hal itu yang wajib kamu pelajari. Dan ini yang terakhir nih Bu, ilmu yang terakhir nih. Belajarnya enggak habis-habis. Belajarnya enggak selesai-selesai. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Merasakan pandangan Allah dalam diri kita. Belajarnya enggak selesai-selesai. Saya sebagai seorang santri, pembelajar lama, ibu-ibu saya sampaikan padamu. Yang paling sulitnya dari kita mencari ilmu adalah ilmu mengatur hati. Itu katanya Sayyidina Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah ketika ditanya, "Wahai Imam, ma'as'ab syai', apa hal yang paling sulit untuk dilakukan?" Imam Ghazali menjawab, hal tersulit untuk dilakukan adalah menjaga hati hingga kamu tidak berharap, tidak takut, tidak khawatir kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Hatimu diatur biar merasakan pandangan Allah dalam dirimu. Itu hal paling sulit untuk dilakukan. Tapi harus kita pelajari terus-terusan. Saya sampai sekarang masih terus belajar. Agar ketika bangun tidur langsung ingat Allah. Agar ketika mau tidur yang kita ingat Allah. Agar dalam berbagai macam keadaan saya menghadirkan Allah. Masih terus belajar. Ibu-ibu sekalian, coba lihat tuh. Dari ketiga ilmu tersebut itu, bukankah kamu masih terus harus belajar? Maka jangan pernah berhenti belajar. Utlubul ilm minal mahad ilal lahad.
Tuntutlah ilmu dari sejak kamu berada dalam buayan, yarhamukillah. Yarhamukillah. Dari sejak kamu berada dalam buayan ibumu sampai kamu masuk ke dalam liang lahat. Terus harus belajar, terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi belajar itu juga jangan asal belajar. Harus dari orang-orang yang memang sudah memiliki ilmunya dan punya sambungan ilmunya. Karena maaf-maaf, ini di Indonesia apalagi nih terutamanya, ada banyak orang baru hafal 2-3 hadis, baru hafal 10-20 hadis, baru hafal 10-20 ayat, udah pegang mic ibu-ibu sekalian. Betul? Yang bahkan ayatnya itu aja, dia nggak ngerti ilmu tafsirnya, dia nggak paham sebab nuzulnya, dia nggak paham bahkan bahasa Arabnya, dia baca dari terjemahan, tapi udah bisa-bisanya memberikan hukum kepada masyarakat. Kalau ada yang nanya, dia jawab apa aja tuh yang ada di kepalanya. Ini yang kayak beginian nih, bol mudil, orang yang sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Ini yang paling ditakutkan, yang paling dikhawatirkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad bilang, innallaha yanza'ul ilm. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu di akhir zaman, bukan dengan tercabutnya ilmu tersebut, walakin biqabdil ulama, akan tetapi dengan meninggal dunianya para ulama. Para ulama-ulama dimeninggalkan Allah SWT, dimatikan Allah SWT. Bu, kalau pejabat meninggal dunia hari ini, besok udah langsung ada gantinya. Tapi kalau ulama meninggal dunia, Masya Allah, Masya Allah. Ini sepanjang saya ada di atas muka bumi ini aja nih Bu nih, ada berapa banyak kehilangan para ulama-ulama. Di Indonesia, Kiai Haji Maimun Zubair meninggal dunia. Di Indonesia, Habib Anis, Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi meninggal dunia. Di Indonesia, Habib Syekh bin Muhammad Al-Aidarus, Surabaya meninggal dunia. Belum lama nih, Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas meninggal dunia. Masya Allah, Masya Allah. Ulama meninggal dunia, Bu. Gantinya kapan ketemunya? Cara Allah mencabut ilmu. Sehingga kata Nabi Muhammad, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh berilmu, tapi mereka bisa berbicara dengan bahasa yang bagus sehingga orang mau mendengarkan, maka mereka pun memberi fatwa, memberi jawaban-jawaban kepada umat tanpa didasari ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Mereka pun bikin salah jalan dirinya sendiri dan membuat salah jalannya orang lain. Hati-hati, belajar pun pastikan orang tersebut ngerti ilmunya, faham ilmunya. Makanya Bu, cari dulu gurunya, baru kemudian dengarkan kajiannya. Jangan dibalik. Ya udahlah, saya mah hadir aja Ustazah. Yang bagus-bagus saya ambil, yang nggak bagus saya nggak ambil. Kamu taunya dari mana sesuatu bagus apa nggak bagus? Bukankah itu berdasarkan ilmu? Nah kalau kamu nggak tahu bagus nggak bagusnya, kamu bakalan bingung. Hadir di majelis yang satu bilang,
Salah satu dari tempat doa mustajab adalah makamnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi bilang, haram hukumnya bahkan syirik berziarah ke makam para walinya Allah. Bingung apa nggak bingung tuh? Ambil yang mana ya ini? Karenanya masalahnya bukan pada kamu harus belajar gitu aja enggak. Cari gurunya. Kemudian dengarkan kajiannya. Cari tahu orang ini belajarnya gimana, di mana, sama ulama yang macam apa. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bingungnya itu udah bukan yang satu bilang wajib, yang satu bilang sunnah. Tapi yang satu bilang sunnah, yang satu bilang bid'ah. Yang satu bilang salah satu jenis ibadah, yang satunya lagi bilang bahwa itu adalah syirik. Nah kan repot jadinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hadir di majelis, kemudian seseorang mengatakan bahwa Nabi Muhammad manusia biasa-biasa aja, nggak usah berlebihan kepada Nabi Muhammad. Bahkan ibunya Nabi Muhammad aja di neraka. Ibu-ibu saudaraku sekalian, majelis yang seperti ini, Bu, jangan dihadirin. Bikin hati kamu jadi berantakan nanti. Yang dibilangin, kamu harus belajar mencintai Nabi Muhammad. Sebab beliau adalah yang diharapkan dapat menyelamatkanmu di akhirat dengan syafaatnya. Tiba-tiba ada yang bilang, nggak usah berlebihan sama Nabi Muhammad manusia juga kok. Lah gimana coba? Bahkan ada yang sampai berani seperti yang tadi saya sampaikan. Nabi Muhammad nyelamatin ibunya aja nggak bisa kok, ibunya Nabi Muhammad di neraka. Bu, keluar aja Bu dari majelis itu, Bu. Keluar dari majelis. Jangan dihadiri. Jangan dihadiri. Bayangin kayak apa wajah kamu kalau nanti kamu menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan sesuatu yang buruk tentang ibunya dan tentang ayahanda beliau. Ibu kalau habis ngatain ibunya seseorang, berani nggak ketemu sama dia? Ibu nih habis ngatain ibu saya, ibu berani nggak ketemu sama saya? Gak berani, Bu. Terus ibu berani gitu ngomong sesuatu yang buruk tentang ibunda Nabi Muhammad, kemudian ibu berharap dapat syafaatnya di akhirat nanti. Itulah pentingnya. Kenapa kamu harus terlebih dahulu mencari gurunya, sosoknya dulu, baru kamu ikuti. Biar kamu nggak jadi bingung. Kamu nggak punya cukup waktu untuk menghadiri semua majelis. Kamu nggak punya cukup waktu untuk mempelajari banyak hal. Maka waktu yang tersisa, pastikan mempelajari ilmu yang bisa mendekatkanmu kepada Allah, bisa mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Jelas, Bu? Jelas? Karena orang sekarang macem-macem. Macem-macem. Saya pernah hadir di satu majelis, ibu-ibu sekalian. Saya udah menyampaikan tentang pentingnya sholat 5 waktu. Tiba sesudah saya, ada seseorang yang menyampaikan bahwa sholat tuh di dalam Al-Quran Allah hanya nyebutnya 3 waktu lah. Betapa bahkan di satu majelis saja bisa beda-beda. Yuk. Belajar, cari gurunya. Cari gurunya, ikuti jalannya. Insya. Alhamdulillah, Allah muliakan saya. Nikmat luar biasa.
punya guru-guru yang soleh-soleh. Punya guru-guru yang soleh-solehah. Yang bukan hanya kita dengar kajiannya, yarhamukillah, melainkan banyak yang bersin ya. Apa-apalah, cuma jawabin doang kok. So, ikut sekalian saya muliakan, bukan hanya saya dengarkan kajiannya, melainkan juga saya lihat akhlaknya dan perilakunya sesuai dengan apa yang mereka ajarkan selama ini. Alhamdulillah, Allah muliakan saya dengan hal yang semacam itu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, guru saya perempuan, kayak saya juga. Perempuan kayak kita nih Bu. Saya setiap kali berjumpa dengan beliau, Bu, tiap kali saya berjumpa dengan beliau, saya mendampingi beliau, bahkan sering datang di negeri kita ini di Indonesia. Mudah-mudahan Allah takdirkan matamu memandang wajahnya. Saya doakan, serius saya doakan. Mudah-mudahan Allah memuliakan matamu dengan memandang wajah wanita yang seperti beliau ini, teman-teman sekalian. Saya mendampingi perjalanan beliau kalau di Indonesia atau kalau saya lagi datang ke sana gitu. Tiap kali saya memandang beliau, ibu-ibu sekalian, saya merasa bahwa saya hanyalah seperti serpihan rengginang di kaleng kongguan. Ilmunya Ustazah, bukan ilmunya. Kalau ilmu, saya belajar lama di Indonesia sebelum saya berangkat ke sana. Akan tetapi ibadahnya, akhlaknya, kemuliaannya, ya Allah Bu. Beliau, menantunya cerita. Dia bilang, saya berapa malam tidur mendampingi Umi. Karena anak-anaknya lagi pergi ke kota yang berbeda-beda. Dia bilang malam itu kami masuk kamar di rumah seseorang di daerah Kalimantan. Dia bilang itu udah malam, udah kayak jam 11-an malam. Habis selesai semua acara tuh hari. Saya capek banget dia bilang. Tapi harus satu kamar sama beliau ini. Dia bilang, Umi kemudian bilang, Nak, kalau kamu mau tidur, istirahat, tidur aja. Beliau mempersilahkan saya pakai dulu kamar mandinya. Saya kamar mandi, bersih-bersih, sikat gigi ini apa, saya siap-siap tidur. Beliau saya liatin pergi kamar mandi untuk berwudu. Nggak lama saya lihat beliau pakai mukena mulai kerjain sholat. Dia bilang saya tidur, saya kebangun, saya liatin jam, sekitar jam 1-an, tempat tidur sebelah belum keisi. Saya liatin lagi apa nih, ibu mertua saya. Lagi di atas sejadah. Masih lagi sedang mengerjakan sholat malam. Dia bilang saya tidur lagi karena saya ngantuk. Saya capek, dia bilang. Saya aja nggak ikutan ceramah, nggak ikutan ngajar, saya capek setengah mati, dia bilang. Saya kebangun lagi kayak jam 3-an malam gitu. Dan saya liatin sebelah nih masih rapi. Belum beliau pakai buat tidur juga. Saya liatin beliau lagi ngapain. Dia bilang lagi pegang tasbih berzikir. Saya tidur lagi. Saya kemudian beliau bangunin. Nak, yuk sholat subuh. Adzan subuh sudah hampir berkumandang. Bangunlah nak, bangunlah. Saya bangun tempat tidur masih rapi. Beliau masih pakai mukena. Gak ada tidurnya nih orang.
Dia bilang habis itu kami pun mengerjakan salat subuh berjamaah. Masih beliau baca zikir sampai dengan isyraq. Habis selesai isyraq, beliau kemudian pergi ke kamar mandi dan seterusnya. Dia bilang beliau keluar sholat duha. Habis itu ada yang ngetuk pintunya. Diminta sarapan, kemudian sesudah itu hadir majelis. Beliau berangkat ke majelis. Dia bilang saat itulah saya lihat beliau ngajar dan saya sakit hati banget pas lihat di antara yang hadir ada yang tidur. Dia bilang, itu yang tidur rasanya saya pengen tegur. Nih kata si menantu nih. Itu yang tidur rasanya pengen saya bangunin. Terus saya mau bilang sama dia, tahu nggak kamu? Yang ngajar belum tidur bahkan 1 jam pun. Masya Allah, Masya Allah. Gimana enggak saya merasa serpihan rengginang di kalengkong guan. Bu, Masya Allah. Ini kalau saya serpihan rengginang, ibu-ibu kira-kira apa dah? Saya bagian rempeyeknya Ustazah katanya. Masya Allah, Bu. Itu guru saya. Itu guru saya. Ibu-ibu tahu, bersama dengan ibadah beliau yang bahkan, beliau tuh tinggal di Kota Tarim, Bu. Kota Tarim itu ahli ibadah. Kota Tarim itu saya dengan mata telinga saya sendiri menyaksikan. Mereka itu nangis tengah mati hanya karena nangisnya hampir sepanjang hari hanya karena tadi malam saya sholat isya nggak berjamaah. Nangis sepanjang hari hanya karena tadi malam saya nggak bangun tahajud. Itu di kota yang semacam itu aja, guru saya, Hubabah Nur, dapat julukan Ubadah Nur, ahli ibadah. Bukan Hubabah lagi, tapi Ubadah, ahli ibadah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, beliau ini guru saya. Guru saya. Betapa beruntungnya saya punya guru-guru yang semacam ini. Dan itu, Bu, ibadah beliau yang semacam itu, andai kamu tahu, setiap kali membaca ayat Quran yang berisi tentang azab neraka, tangisannya paling kenceng. Paling kenceng. Mohon perlindungan kepada Allahnya paling kenceng. Ya Allah, selamatin saya. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Ya Allah, selamatkan murid-murid kami. Selamatkan kami semua. Ya Allah. Dari guru yang semacam itulah saya berguru. Dari hamba Allah yang semacam itulah saya belajar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, cari gurunya, ikuti jalannya. Bukan sebaliknya. Bukan yang mengkafir-kafirkan orang seenak-enaknya. Bukan yang merasa surga kayak buat dia dan golongannya sendiri. Enggak gitu. Enggak gitu. Agama ini ada untuk menebar rahmat kepada sesama. Para ulama-ulama diutus Allah menggantikan Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Dan Nabi diutus Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai penebar rahmat bagi sesama, sebagai bentuk kasih sayang kami kepada alam semesta. Maka ulama, selagi dia ulama Allah, pasti bawa kedamaian, pasti bawa ketenangan,
pasti bawa kebahagiaan buat jalan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita di dunia dipertemukan dengan ulama-ulama, guru-guru yang saleh-saleh. Dan kelak di hari akhirat kita dikumpulkan Allah di belakang mereka. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit sekalian saya muliakan, ilmu harus kamu pelajari. Mesti terus belajar, terus belajar, terus belajar. Sampai jadi ngerti badanmu Allah menginginkannya untuk apa aja. Badanmu, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji, tubuh kamu ini, yang Allah nggak mau kamu ngerjain apa aja. Kemudian akal kamu harus terus pelajarin. Biar akal kamu bisa punya keimanan yang benar kepada Allah dan keimanan yang benar kepada Nabi Muhammad. Serta kamu harus terus belajar sampai bisa pandai mengolah hati. Sehingga tidak berharap kecuali kepada Allah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Merasakan kehadiran Allah. Merasakan bahwa kamu selalu berada dalam pengawasan Allah. Merasa kamu sedang berada dalam pengawasan Allah. Dengan cara itulah kamu menjadi mungkin untuk menjadi seseorang yang dicinta oleh Allah. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang menjalani kehidupan seperti yang Dia inginkan. Allah cinta sama hamba-hambanya yang berilmu, melaksanakan sesuatu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ilmu, jalan kamu dicinta oleh Allah. Bu, Nabi Muhammad cerita, Ra'aitu lailata an usriya bi anna akthar ahlin nar minal fuqara. Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah dari orang-orang miskin. Para sahabat heran mendengar hal tersebut sebab Nabi cintanya kepada orang miskin luar biasa. Ini hadis sepertinya bertentangan dengan beberapa ucapan Nabi Muhammad yang lain. Misalnya, ittakhadu indal fuqara, ittakhidu indal fuqara al-ayadi. Fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Berbuat baiklah kalian kepada orang-orang miskin di dunia. Mereka adalah pemilik jabatan di akhirat nanti. Kata Nabi, pejabatnya akhirat itu orang-orang miskin di dunia. Mereka dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi kamu kalau kepengen hidup, kamu gampang di akhirat yang dekat orang miskin. Saudaraku sekalian saya muliakan. Tapi Nabi Muhammad bilang, di malam Isra Mi'raj saya lihat kebanyakan penghuni neraka adalah orang-orang miskin. Sahabat pun bertanya, aminal mal ya Rasulullah. Apakah mereka miskin harta wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, la bal minal ilim. Mereka bukan miskin harta, melainkan miskin ilmu. Jangan sampai kita menjadi salah satunya. Jangan sampai kita menjadi salah satunya. Karena nggak ngerti ilmunya, ngomong sembarangan, akhirnya Allah murka. Akhirnya Allah marah, akhirnya Allah cabut iman dalam hati kita. Sehingga kita masuk dalam kelompok ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Harus terus belajar. Biar kita ngerti caranya jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu juga kepengen
pengen jadi umat Nabi Muhammad yang dicinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan berhenti belajar. Kamu juga harus jadi seseorang yang berilmu. Nabi senang banget sama umatnya yang berilmu. Kata Nabi Muhammad, "Man hafidha minni arba'ina hadithan yarhamukillah, faqad wajabat syafaati." Siapa yang hafal dariku 40 hadisku, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Ilmu tuh Bu, 40 hadis Bu. Alhamdulillah saya mau udah lewat. Ibu-ibu gimana nih? Hafal berapa hadis Bu? Innamal a'malu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apalagi hadis yang Ibu hafal? Buniyal Islam ala khams. Enggak hafal kelihatannya ya. Oke, apalagi ya? Ittaqillah haitsu ma kunta. Hafal itu? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kayaknya rooming ya. Masya Allah. Man hafidha minni arba'ina hadithan faqad wajabat syafaati. Orang yang hafal dariku 40 hadisku, dapat syafaatku, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai pun enggak dari sisi hadis, mudah-mudahan kita tetap dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lainnya insyaallah. Saudara sekalian, bahkan Nabi Muhammad secara terang-terangan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Bu, seorang yang gagah perkasa berjuang di jalan Allah, nggak ada takut-takutnya Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali nggak ada takut-takutnya. Nabi mengutus beliau menjadi pimpinan di medan perang Khaybar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sa'util liwa'a ghadan ila rajul yuhibbullaha ta'ala wa rasulah wa yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh." Sampai dengan malam mau perang Bu, Sayyidina Ali itu, atau sampai dengan besoknya mau pergi perang. Malam tuh Nabi belum ngasih bendera perangnya dipegang sama siapa. Tapi terus Nabi Muhammad kasih pengumuman, bisa saya sholat isya. Besok saya kasih bendera perang, pemimpin perangnya kepada seseorang. Dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah, dia dicintai Allah, dia dicintai Rasulullah. Para sahabat bilang, kami nggak ada yang seneng jadi pejabat kecuali hari itu. Pengen, semuanya pada pengen jadi pejabat, pengen jadi pemegang bendera perang, pengen jadi pemimpin perang. Bukan karena senang jabatannya, akan tapi pengen sama sifat yang disampaikan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, aku akan serahkan bendera perang ini besok kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya. Sampai para sahabat pada tampil. Yang biasanya takut-takut kalau ketemu Nabi, ini sengajaan. Biar Nabi Muhammad lihat muka dia gitu. Rasul, apa kabar? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Nabi malah nyari Sayyidina Ali. Kata Nabi Muhammad, Aina Ali? Aina Ali ibn Abi Thalib? Mana nih Ali bin Abi Thalib? Nggak kelihatan. Asabahur ramad ya Rasulullah. Sakit mata wahai Rasul. Nabi panggil dia. Datang Sayyidina Ali bercerita, hampir nggak bisa jalan saya dari beratnya sakit mata saya. Nabi kemudian liatin keadaan saya. Saya bilang, maaf Rasul, tadi nggak sholat berjamaah subuh bersama denganmu karena saya nggak bisa jalan, mata saya sakit banget. Nabi Muhammad kemudian meludah di tangannya.
Tapi bukan nggak banyak gitu ya, namanya nafas. Namanya nafas. Itu ya. Kalau orang Jawa bilangnya disebul. Disebul manabi nih. Jadi tuh, jangan suka gampang-gampang menghukumi sesuatu bid'ah. Nabi Muhammad tuh dulu kayak gitu. Walaupun sih Bu ya, kamu jangan sok-sokan juga. Ada anak sakit sini nak, mama ludahin. Ada suami sakit, ayo baringan. Saya sebul nih, sehat ntar. Ya kalau ludah Nabi, iyalah. Ludah Nabi gitu kan. Kalau udah kamu, habis makan pete, jengkol. Nabi meludah di tangannya, nafas ala yade. Kemudian Nabi mengusap dengan tangannya tersebut ke dua matanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katanya Sayyidina Ali, fabari akamakan. Begitu Nabi angkat tangannya langsung sehat, kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Habis itu Nabi Muhammad bilang, nih Ali, berperanglah. Saya angkat kamu sebagai pimpinan di medan perang Khaybar. Berangkatlah Khaybar. Pimpinlah pasukan perang ini. Ali, Nabi Muhammad kasih pesan. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh laki-laki tua, jangan bunuh yang udah nyerah. Islam tuh Bu, biar kata perang indah. Gak ada ceritanya, sampai anak mau berangkat sekolah diturunin bom. Gak ada tuh ceritanya. Islam tuh perangnya sekalipun ya emang orang yang siap perang gitu kan. Segitunya masih dikasih aturan sama Nabi Muhammad. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang cacat, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh, kasih aturan. Lebih ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Wala taltafit, imshi, wala taltafit, kata Nabi Muhammad. Bergeraklah kamu Ali, jangan noleh ke belakang. Maksudnya jangan lihat masa lalu atau apa-apa gitu kan. Lebih ya Rasulullah. Udah semangatin sama Nabi, lebih ya Rasulullah. Bu, ini kan sesuatu hal yang paling bikin seneng Nabi Muhammad. Mestinya. Iya kan? Berperang hingga kemudian Islam menang. Dan kalau menang bisa ngasih harta rampasan perang. Bukankah itu hal yang paling bisa membahagiakan hati Nabi mestinya? Sayyidina Ali semangat banget. Lebih ya Rasulullah. Sayyidina Ali kemudian balik badan jalan. Baru beberapa langkahan dipanggil Nabi Muhammad. Ya Ali. Lebih ya Rasulullah. Bingung Sayyidina Ali. Noleh apa kagak nih ya? Sama Nabi tadi dipesenin. Jangan noleh ke belakang gitu kan. Lebih ya Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan satu ucapan. Yang membuat Sayyidina Ali tahu. Caranya bikin seneng hati Nabi Muhammad tuh kayak apa. Bu. Nabi bilang begini nih. Ya Ali. La'an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min mil'id dunya ibila. Dalam hadis yang lain, la'an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Wahai Ali, kamu jadi sebab hidayah seseorang. Kamu jadi sebab orang bisa ngerti caranya sholat. Kamu bisa jadi sebab seseorang ngerti caranya jalan, caranya baca Al-Quran, caranya memahami Al-Quran. La'an ataita rajulan ilal Islam. Kamu jadi sebab seseorang menempuh jalan Islam dengan lebih baik. Ahabbu ilayya. Kamu berilmu, kemudian kamu ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, sehingga orang menjalani ajaran agama Islam ini dengan benar. Wahai Ali, satu orang aja yang kamu ajarin. Ahabbu ilayya min humrin na'am. Lebih aku sukai, wahai Ali, lebih aku cintai daripada kamu menghadiahi aku kuda-kuda perang berwarna merah. Itu Bu, harta rampasan paling bernilai kalau habis menang perang adalah kuda-kuda perang yang warnanya hitam, tembaga, kalau kena cahaya matahari, kemerahan.
Itu paling mahal tuh ibu-ibu sekalian. Tuh kayak Mercy-nya mobil lah gitu. Atau apalah Ferrari-nya lah gitu ya. Mobil-mobil yang sangat mahal. Kuda-kuda perang yang sangat mahal. Nabi Muhammad SAW mengatakan, enggak Ali, kamu jangan berpikir bahwa cara membahagiakan aku adalah dengan menghadiahi aku kuda-kuda perang gitu. Enggak gitu. Kamu pengen nyenengin saya, jadilah seseorang yang bisa ngajar kepada orang lain, sehingga dia ngerti caranya menjalankan ibadah. Kamu menjadi sebab orang lain jadi tambah lebih soleha, yang asalnya nggak sholat jadi sholat, yang asalnya durhaka sama orang tuanya jadi bakti sama orang tuanya, yang asalnya istri nggak ngerti caranya jadi istri bisa jadi ngerti, yang asalnya itu. Jadi kalau kamu kepengen bisa menyenangkan, membahagiakan hati Nabi Muhammad, jadilah berilmu, kemudian ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Atau kalau kamu bilang, saya udah gak memungkinkan nih, udah kayaknya boro-boro ngafalin hadis, ngafalin ayat. Hari ini tambahan hafal 5 ayat, tapi 10 ayat yang kemarin lupa. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya. Udah kebanyakan sama harga-harga barang, Bu. Betul ya? Ustazah, susah saya mau ngafalin Ustazah. Udah kebanyakan harga bawang, harga beras, harga minyak. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kalau kamu nggak bisa, sekurangnya kamu dukung dakwahnya para ulama. Atau ini dengerin saya, siapa di antaramu yang lihat atau yang punya anak-anak yang cerdas, atau kamu punya cucu-cucu yang cerdas, nih cucu saya nih pinter banget, misalnya gitu ya, Bu, saya sarankan kamu, anak-anakmu minta mereka untuk belajar ilmu agama. Ilmu agama ini luas. Perlu kecerdasan otak untuk bisa mempelajarinya. Ibu biar gabung sama jalan untuk bisa dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan biar ada 1, 2 cucumu yang hafal Quran, atau ada 1, 2 cucumu yang bisa memahami agama dengan benar hingga akhirnya dia bisa mengajarkannya kepada orang lain. Insya Allah dengan cara itu kita bisa menjadi orang-orang yang pantas dicinta sama Nabi besar Muhammad. Sebab ilmu adalah jalan cinta. Dicinta Allah, dicinta Rasulullah. Kalaupun nggak bisa untuk bisa menyampaikan, sekurangnya jangan berhenti belajar. Jangan berhenti menghadiri kajian-kajian ilmu. Yuk kita akhiri majelis kita ini dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala biar kita dikaruniai ilmu yang manfaat. Biar kita dan seluruh keluarga kita, anak cucu kita, mudah-mudahan jadi hamba-hamba yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Biar kita dan seluruh keluarga kita menempuh jalan menuju Allah. Biar kita dan seluruh keluarga kita diberi kemudahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala niyah wa bikulli niyatin salihah. Semoga dosa-dosa kita Allah ampuni. Semoga derajat kita Allah naikkan. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti jalannya para ulama di atas muka bumi ini, hingga kelak di hari akhirat kita ada di belakang mereka. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.